wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Supandri, salah satu guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Kalitidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teguh Supandri, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 45 dari SMA Negeri 1 Kalitidung, Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Bu Siti Nurul Hidayah. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 1 Kalitidung, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ibu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan dilakukan di dalam sebelumnya kita akan melakukan proses percakapan dulu atau pra observasi ya Bu ya. Oke, adapun tujuan dilakukannya pra observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas itu. Karena kita hari ini melakukan percakapan pra observasi yaitu sebagai persiapan awal. Persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik, agar lebih siap lagi dan lebih percaya diri sehingga pemberian pembelajaran yang terbaik buat murid di dalam kelas. Itu ya Bu ya. Baik, begitu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam kelas? Baik Bapak, terima kasih untuk tujuan pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran kelas 10 Bapak ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa mengetahui dan dapat menjelaskan perbedaan antara keanekaragaman hayati, terutama tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke, sangat menarik dari kelihatannya ya Bu ya. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi nanti? Ya, untuk area pengembangannya sendiri, rencananya ada 2 pengetahuan yang akan saya ambil. Yang pertama, pengetahuan anak itu sendiri. Yang kedua, tentang keterampilannya. Nah, untuk pengetahuannya nanti akan dibuat secara berkelompok, anak-anak berdiskusi bagaimana tentang perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Sedangkan untuk keterampilan nanti anak-anak akan mengobservasi atau langsung terjun ke lingkungan sekolah dan mencari contoh-contoh apa saja tentang keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke. Jadi untuk area pengembangan diri yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Oke. Baik, kedengarannya bagus sekali. Terus bagaimana rancangan pembelajarannya Ibu yang diterapkan nanti di dalam kelas? Mungkin metode ataupun strateginya ataupun modelnya pembelajarannya ya, ataupun metode pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oke. Untuk metodenya akan saya gunakan PBL. Terus pembelajarannya kami akan merencanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Jadi nanti tidak cuma pengetahuan saja yang kita ambil, nanti ada beberapa penilaian, terutama sikap, penilaian bekerja sama dalam diskusi kelompok dan sebagainya. Oke. Kelihatan bagus sekali. Baik, jadi rencana yang Ibu terapkan nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, strategi pembelajaran diferensiasi, terus kemudian menggunakan model PBL. Oke, bagus. Terus setelah itu media yang digunakan dalam setiap kelompok ada beberapa spesimen tadi itu mereka yang disukai dengan apa tadi judulnya itu keanekaragaman
tingkat gen jenis ekosistem JJ. Kira-kira dari perencanaan itu kapan dilaksanakan itu? Nah, untuk perencanaan ini kita tujuannya kan di kelas 10. Nah, ini saya ada kelas di kelas 10 hari Rabu di jam ke 5, 6, 7 Bapak. 3 jam ya. Oke, 3 jam itu ya. Ya. 3 jam, kemudian di kelas 10 jam ke 5, 6, 7 hari Rabu gitu. Baik, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi gitu. Istilahnya percakapan pasca observasi. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Nanti apa itu kita bincang-bincang lagi. Mungkin apa yang Ibu dapatkan hasil percakapan kita hari ini? Mungkin yang kita obrolkan tadi Pak. Untuk hasil percakapan kita Tadi ya betul. dari hasil percakapan mungkin akan lebih dimantapkan untuk persiapannya ke depan, untuk minggu depan yang akan kita lakukan Bapak ya di kelas. Nah, itu persiapannya mulai dari pembelajarannya, model-model pembelajarannya tadi seperti apa, terus berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu juga seperti apa, mungkin akan saya persiapkan di sini. Terima kasih Ibu. Mungkin mengganggu waktunya sebelum mulai dari pembelajaran Ibu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang. Baik, demikian tadi percakapan pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 ya.
dapat didiskusikan bersama sesuai dengan format pekerjaan. Ya. Oke, ini kelompok berapa ini? Beberapa spesimen yang dibawa ya, ada kelompok apa spesimen? Cabai. Nah, ada cabai, kira-kira itu termasuk tanaman jenis. Nanti ada bunga, ada bawang, ada jagung, ada berbagai macam kacang-kacangan ya. Silakan diamati, aktivitasnya sesuai dengan pengalaman. Bisa ya kelompok satu? Bisa. Dan ini ada merah, red. Ada pink boy. Ya, kalau sudah ditulis kita pengamatan di greenhouse. Ayo masuk di greenhouse. Udah? Ojo diprakoni kabeh. Wes aku aja sebagai contoh. Kita lihat apa saja yang ada di greenhouse, kalian amati. Kira-kira mana tumbuhan yang memiliki ciri yang hampir mirip. Jadi gede. Oke, diamati. Nah, itu diamati berbagai macam jenis tumbuhan. Kira-kira mana yang termasuk aneka jenis? Putih, ungu. Coba tadi yang Ini buat contoh ya nanti. Kan seperti itu Pak. Batu bijikannya Pak. Silakan Bu. Kamu ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo. silakan diamati dari jeruk mono ya dalam. Sekarang ada bulu. Bulunya berbeda. Nah, itu diamati. Kira-kira termasuk keanekaragaman atau jenis. Kalau ekosistemnya pasti kita hanya mengamati hanya ekosistem lingkungan sekolah. Tapi yang berpajak. Namanya bagus. Ya, punya kebiasaan mana kayak. Gelap tuh Bu. Dulu. Drone tuh Bu. Dia kayak Amir. Ini berbeda Bu ya? Saya Berbeda. apa nih berbeda? Ini namanya Kita bahas bersama ya. Oke, untuk kelompok silakan yang mau memberikan atau menyampaikan hasil dari pekerjaan kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan pasca observasi, di mana saya adalah Teguh Supandri dari SMA Negeri 1 Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Saya masih ditemani Bu Siti Nur Hidayah. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan beliau saya didampingi juga Bapak Anang Susilo Bermanto sebagai pengajar praktek, dan beliau juga sebagai guru pendamping pada guru penggerak angkatan 10. Baik, assalamualaikum Pak Anang, assalamualaikum Bu Nurul. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik. Untuk mengawali percakapan pada pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait observasi yang telah Ibu lakukan di kelas. Maka dengan tujuan bahwa untuk mengevaluasi sejauh mana proses observasi pada pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu Nurul, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran di kelas? Bagaimana perasaannya? Terima kasih Bapak. Jadi untuk perasaan saya nih ketika melakukan observasi di minggu-minggu kemarin itu ya agak nervous sedikit ya Pak ya, karena memang sebelumnya kita ketika mengajar tidak ada yang mengobservasi, ini ada observasinya ya agak nervous, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Ibu. Mungkin bisa diceritakan Ibu apa itu terkait area pengembangan yang Ibu lakukan pada waktu observasi pembelajaran di kelas, kemudian langkah-langkahnya gimana, tahapan-tahapannya di dalam kelas. Untuk pembelajaran kemarin, kebetulan ini kita mengambil mata pelajaran biologi Bapak ya. Nah, itu mengajarkan keterkaitan antara keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Nah, untuk pembelajaran kemarin itu saya mengambil pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak. Jadi saya berdiferensiasinya nanti anak-anak itu ada pembelajaran yang dia fokus di visualnya, satunya di kinestetiknya. Jadi ada praktek di luar. Terus untuk pembukaannya sendiri seperti biasa kami saya selaku yang mengajar tetap menekankan keimanan pada anak dulu. Jadi ya pembukaannya ya kita berdoa bersama untuk memulai pembelajaran dan motor. Terus di samping itu ada persepsinya Mbak. Jadi saya mengingatkan kembali pembelajaran yang sebelumnya terkait dengan pembelajaran keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem tersebut, sehingga anak itu dapat ternyata yang akan kita pelajari tentang ini. Terus waktu pembelajarannya saya bentuk kelompok Pak. Jadi satu kelas itu ada 6 kelompok yang berisikan sekitar 6 sampai 7 anak. Satu kelompok? Ya, satu kelompoknya ada 6 sampai 7 anak. Nanti ada kelompok yang untuk yang kinestetik yang cenderung dia sukanya bergerak gitu. Nah, saya ajak ke lingkungan setelah keluar. Keluar. Jadi melakukan pengamatan gen, jenis, ekosistemnya di luar. Sedangkan beberapa kelompok yang di dalam yang lebih ke visualnya, anak-anak itu ada membawa berbagai macam jenis tumbuhan, buah dan sebagainya, nanti diamati apakah termasuk gen, jenis atau ekosistemnya. Kemudian anak-anak melakukan pengamatan, dari hasil pengamatan menarik sebuah kesimpulan apa yang dimaksud dengan gen, apa yang dimaksud dengan jenis. Begitu selesai mereka berpresentasi. Berarti area pengembangannya dibedakan menjadi yang suka kinestetik, yang suka visual, ada yang di luar kelas, ada yang di dalam kelas, seperti itu ya. Baik Ibu, terkait apa yang Ibu sampaikan ke anak-anak itu, apakah ada kendala atau kekurangan-kekurangannya Ibu terkait pembelajaran di kelas? Yang pastinya ada Pak, pastinya ini. Sebenarnya kekurangannya itu yang mungkin masalah yang
aktif ya berarti kurang belum bisa terlibat ke anggota yang lain. Jadi ada siswa yang belum bisa terlihat aktif dan juga belum bisa terlibat dalam anggota. Berarti dia hanya mengandalkan temannya saja berarti ya. cenderung biasanya seperti itu. Terus kira-kira kenapa ya dia bisa terjadi seperti itu? Ya, menurut saya ya karena salah satu faktornya jumlah kelompoknya yang Oh besar, iya, ya. agak ramai, Ya. belum bisa Mungkin kondusif belum, ya, jadi. belum bisa membagi. Oh ini yang mengerjakan ini, jadi cenderung misalnya 3 orang yang mengerjakan, yang lainnya akhirnya ya sekedar ikut saja. Oke. Terus apa itu? Kira-kira rencana ibu kedepannya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu tadi atau kendala itu tadi, mungkin sebagai bahan evaluasi, kira-kira kapan ibu bisa memperbaiki hal tersebut? Mungkin nanti 1 minggu 2 minggu ke depan Pak mungkin. Ya, mungkin saya siapkan dulu. Karena memang akan ke depan bisa lebih baik dari apa yang kemarin observasi yang ibu lakukan pembelajaran di kelas ini. Mudah-mudahan bisa lancar dan bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk selanjutnya kami mohon masukan atau umpan balik dari Bapak Ana selaku sebagai pengajar praktek atau pendamping guru pendamping untuk memberikan umpan balik atau saran atau masukan bagi percakapan kegiatan percakapan pasca observasi ini, mungkin lebih akan banyak mohon masukannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi sama Bapak dengan meluangkan waktu untuk melaksanakan proses coaching sebagai bagian dari tugas Pak Guru untuk meng-coaching dengan sejawatnya. Dalam pelaksanaan coaching tadi, siapa yang disampaikan oleh Pak Guru dari yang pertama, saya itu beberapa catatannya sudah menanyakan perasaan ini yang penting itu ya. Perasaan itu penting. Di coaching perasaan takut dia, jangan nyambung itu perasaannya. Semoga sudah menanyakan tadi dulu sudah menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga menanyakan masalah yang ditemui saat pembelajaran itu apa. Itu sudah baik karena prinsip coaching itu satu adalah kemitraan baik Pak Teguh maupun Bu Nurul. Oke, perlu dipahami bahwa Pak Teguh bukan beda ya, seperti kalau mentor konsultasi beda. Pak Teguh bukan lebih, tapi apa ya, kita sejajar setara sebagai mitra. Nah, itu yang pertama yang perlu dipahami seperti itu. Yang kedua yaitu sepertinya adalah proses kreatif ini. Coaching ini butuh keterampilan. Kalau hanya sekali sama dulu saya juga sekali seperti kaku, nanti kalau ini dilatih terus menerus, nanti akan pertanyaan itu mengalir begitu saja. Oke, enak gitu. Kayak ngobrol biasa, terlalu serius. Butuh ini. Nah, yang penting alurnya itu terpenuhi semuanya. Nanti bisa dilatih terus menerus. Apakah setelah ini dilanjutkan Nurul untuk proses coaching selanjutnya nanti sudah target kapan dilaksanakannya ataupun coaching dengan guru yang lain, karena proses kreatif itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh keterampilan berbahasa, mengajukan pertanyaan yang ketika kayak interogasi. Nah, itu yang kadang sering itu diintegrasi enggak, tapi kayak tetap berbincang, kita menggali potensi yang ada pada guru itu yang yang terbaik. Namun ada beberapa catatan yang saya temui waktu sebagai itu. Yang pertama, kita harus tahu sekarang saya misalkan posisi berapa, misalkan level ya, saya kemampuan
Yang kedua yang perlu disampaikan nanti adalah tadi kunjungan menyangka masalah. Tentunya untuk bisa menghindari dari masalah itu, gubernur bisa menyatakan mungkin solusinya apa saja. Tidak hanya satu, misalkan saya begini, ada beberapa alternatif, nanti baru salah satu alternatif. Itu yang mana yang dilaksanakan. Jadi atau perlu makin apa ya? Jangan terjebak bahwa kita akan memberi, kita akan memberi solusi jangan, tapi yang penting ada solusinya menemukan sendiri solusinya dari masalahnya itu perlu beberapa. Nah, solusi yang kira-kira ini beberapa alternatif itu nanti diberi satu akan dilaksanakan. Yang terakhir yang perlu dicapai adalah siapa saja pihak yang terlibat dalam itu meningkatkan kualitasnya itu tadi mungkin sedikit terlewat saya dengan yang bersama dengan siapa Iya. saya guru yang lain dan kepala sekolah atau dengan guru itu perlu diajak bicara disampaikan ya, tapi tidak apa-apa karena ini saat ini proses awal itu belajar tapi kedua ketiga harus seperti ngobrol biasa harus di dalam ruangan mana yang nyaman gitu ya jadi ya seperti itulah luar biasa tentu ibaratnya proses belajar memang perlu waktu, perlu setelah ini jangan coaching anggar ya harus dilatih justru dengan apakah dengan guru enggak dengan murid juga perlu anak coaching dengan murid dengan baik guru dengan rekan-rekan yang lain jadi saya itu Pak Teguh tetap semangat semoga proses ini bisa bermanfaat Pak Teguh Amin. itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang atas masukan dan umpan balik yang diberikan kepada kami. Banyak sekali memang catatan-catatan yang mungkin belum saya sampaikan ke Bu Nurul yang merupakan dialog pasca percakapan ini. Terima kasih. Baik, artinya rangkaian ini sudah selesai dari mulai awal yaitu pra observasi dan ketika observasi dan terakhir ini adalah pasca observasi. Dengan selesai telah kesimpulan saya akan mengucapkan banyak terima kasih terutama Pak Anang, Bu Nurul yang sudah menyempatkan diri meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.